Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qauluhu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Di ayat ini kemarin lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun, itu syakalnya hasanatun ya, tidak hasanatan, berbeda dengan di surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Di sini lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Sebagian ahlu tafsir mengatakan bahwa fi hadhihi dunya ya lilladzina ahsanu ya hasanatun, mengatakan bahwa bagi orang-orang yang jadi di dunia ini, bagi orang-orang yang senantiasa ihsan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Ini diartikan salah satunya adalah bahwa setiap ihsan dari apapun maka balasannya adalah hasanatun. Ya. Jadi muqabalati al-amal wahid bil hasanah al-wahidah. Ketika seseorang beramal ya, satu amalan, maka amalan itu dibalas dengan kebaikan, dengan satu kebaikan. Di dalam hadis al-hasanatu ya bi asyri amsalihha, ini min bab mudha'afatu al-ajr. Jadi satu sisi ditetapkan kebaikan, setelah satu kebaikan ditetapkan, kemudian kebaikan itu dilipat-lipat gandakan. Ya. Tapi yang harus menjadi poinnya bahwa kita mendapatkan satu kebaikan dulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kita satu hasanah. Setelah itu kemudian Allah lipat gandakan dari satu kebaikan itu menjadi 10, menjadi 100 dan menjadi 700 ya. Dan nanti di ayat ini bahkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Bahwa nanti tidak ada alat yang bisa menghitungnya. Ya, bighairi hisab. Kemarin kita jelaskan bahwa ayat ini ya, mengidentifikasi tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ya, yaitu berhijrah ke Habasyah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum yuridu Ja'far ibn
Abi Talibin walladzina kharaju ma'ahu ilal Habasyah. Ayat ini katanya qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, ya, yang dimaksud adalah Ja'far bin Abi Talib, ya, dan sahabat-sahabat yang bersama Ja'far hijrah ke Habsyah. Adapun hijrah ke Habsyah ini sendiri adalah terjadi pada tahun kelima sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah maksudnya sebelum hijrah secara umum ke Madinah. Kita tahu bahwa penyebab di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, sebagian sahabat untuk hijrah, ya, karena betapa ujian, ya, yang diterima oleh sebagian sahabat sangat dahsyat sekali. Dan Rasul alaihi salatu wassalam ini coba kita memahami dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, saat itu untuk beliau sendiri alaihi salatu wassalam, ya, walaupun beliau tetap tidak terlepas, ya, dari diskriminasi, cacian dari orang-orang kafir Quraisy, tapi bahwa beliau mendapatkan perlindungan, ya, dari pamannya. Jadi ada tradisi di jahiliyah itu, kalau seseorang sudah diberikan perlindungan, ya, maka orang itu tidak boleh diganggu. Hanya, ya, orang yang melindungi ini siapa, atau kaum yang melindungi ini siapa? Tentu orang dan kaum yang punya kedudukan. Ya. Baik, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau masih mendapatkan perlindungan dari pamannya. Sementara para sahabat yang lain, terutama yang kedudukannya lemah, ya, mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang-orang musyrik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak punya kemampuan untuk melindungi para sahabatnya. Ini yang saya maksud bahwa Rasul alaihi salatu wassalam, ya, sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan sebagai manusianya itu sendiri. Makanya ada hikmah yang harus kita pelajari dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bukan tidak bertanggung jawab. Ya. Bukan tidak bertanggung jawab, tapi kapasitas beliau sebagai manusia biasa, ya, yang saat itu orang-orang musyrik punya kuasa, maka Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan perlindungan terhadap para pengikutnya. Dan ini bukan aib, ini bukan kekurangan, ini bukan celah, ya, ini bukan sesuatu yang tercela dan tidak mengurangi sedikit pun dari kedudukan serta kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kharajtum ila ardil habasyati fa inna biha malikan, ya, la yudlamu indahu ahadun hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Ya, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan arahan, seandainya kalian pergi ke bumi Habsyah, ke negeri Habsyah, karena di sana ada seorang raja, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, ya, la yuzlamu indahu ahadun hatta yaj'alallah, ya,
Kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ya keleluasaan dari kesulitan yang menimpa kalian saat ini di Mekah. Ya. Dikatakan di dalam sirah bahwa yang berangkat hijrah ke Habsyah ini ya adalah 83 salasatun wa thamanuna rajulan. Ya. Kemudian wa tis'a asyrata imra'atan dan ada 19 perempuan. Ya. Sahabiyat. Siwa abnaihim alladzina kharaju bihim sigharan. Di luar anak-anak kecil juga, anak-anak mereka yang masih kecil ikut bersama mereka. Ya. Subhanallah. Ya. Ini namanya kebenaran, namanya hak, ya. Selalu ada orangnya. Ya, al-haqqu, kebenaran itu al-haq, selalu bersama hak itu ada rijal al-haq. Jadi jangan pernah kita merasa kesepian, kesunyian. Selama hak itu ada, maka ya rijaluhu du'atuhu, orangnya ya pasti juga senantiasa ada. Wa nas'alullaha jalla fi'ula an yaj'alana min rijali al-haq wa min du'ati al-haq. Ya. Oleh karenanya semangat kita harus ya mengajarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran supaya di umat ini ya, tetap ada orang-orang yang di atas al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ya, jadi seberapa banyak hal yang buruk, selama hak itu diajarkan, disampaikan, pasti akan ada. Ya. Rijal al-haq itu yang mana? Yang menegakkan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran, yang menolong kebenaran. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Subhanallah. Benar, ya, saat itu bahwa Raja Habsyah ini, kalau kita cerita panjang detailnya itu, ya, belum beriman, masih ala nasraniyatihi, masih beragama Nasrani. Ya. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la yudlamu, ya, la yudlamu indahu ahadun. Subhanallah. Ya. Ini menegaskan bahwa yang hak ini dimanapun, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala bisa saja karena hak ini sebagai hak, ya, maka yang membela dan menopang serta menolong yang hak itu kadang bukan orang yang baik misalnya. Innallah la yu'inu hadzal din, ya. Bahwa satu waktu yang menolong agama Allah tabaraka wa taala bahkan dilakukan bukan oleh orang yang muslim, ya. Makanya tadi sekali lagi bahwa kita tidak boleh lemah, ya. Bahwa yang hak ini selalu mansurun, ditolong dengan caranya Allah tabaraka wa taala. Jadi 83, ya, angka ini perlu muncul agar kita tahu, ya, agar kita tahu bahwa mayoritas yang tidak disebut itu, mayoritas yang disebut itu, ya, selalu kan mayoritas yang disebut, tidak menafikan adanya yang sedikit dikatakan bahwa mayoritas itu maksiat, mayoritas itu munkar, mayoritas itu kufur. Tapi tidak boleh dinafikan bahwa insya Allah ada, ya,
Di antara yang mayoritas buruk itu ada fi'atun, ada sekelompok, ada segolongan pasti. Makanya tidak boleh kita mengatakan bahwa abad kita ini adalah abad jahiliyah. Karena penyampaian istilah jahiliyah itu, ya, itu tidak ada kebenaran. Sedangkan dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai namanya jahiliyah itu, tidak ada lagi jahiliyah. Ya, kalau bentuk, ya, jenis tertentu, tipe tertentu, varian tertentu dari varian-varian jahiliyah, ya ada. Tapi zamannya sudah selesai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka fi kamruun jahiliyah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah satu sahabat, ya, dalam diri kamu masih ada sifat jahiliyah. Ya, bahkan di dalam hadis bahwa ada orang yang dengan Islamnya tapi mata maitatan jahiliyah, mati dengan cara matinya jahiliyah. Nah, jadi kembali ikhwas sekalian untuk bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan gambaran kepada para sahabat. Ya. Ini juga faidah yang lain. Ya. Al-ilmam, ya. Al-ilmam itu apa? Kita mengupayakan pengetahuan terhadap sesuatu itu, ya, itu benar-benar dalam penguasaan kita secara sebab, ya. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya
Allahi wasi'ah. Ada idhofat, ya, ard, bumi. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu adalah luas. Wa ardullahi wasi'ah. Ya. Seolah wallahu taala a'lam bahwa penyebutan wa ardullahi wasi'ah ya, mempunyai beberapa makna kaitan dengan ayat ini. Yang pertama adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan keterasingan ya yang seperti kita terangkan kemarin, dengan segala keterasingan mereka menuju negara, negeri, tempat yang tidak dikenali oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa ardullahi, dan bumi Allah itu adalah luas. Ya. Orang Quraisy itu merasa bahwa Mekah dan sekitarnya milik mereka. Dan kehidupan di Mekah itu adalah yang mengatur apapun ya, itu ada diatur oleh orang Quraisy. Dan tidak boleh ada satu perkara pun dalam kehidupan Quraisy, dalam kehidupan di Mekah ya, yang tidak boleh ada kehidupan yang tidak sesuai dengan aturan orang Quraisy. Kalau kamu hidup di Mekah ini, aturannya aturan orang Quraisy Mekah. Ya, dianggapnya bahwa Mekah ini adalah milik orang Quraisy dengan segala apa yang ada di dalamnya. Sehingga orang Muslim itu tidak berhak hidup di Mekah. Kan begitu. Makanya siapapun dipaksa untuk kembali musyrik, ya, siapapun dipaksa untuk kembali musyrik. Ya. Jadi terminologi wilayah itu adalah terminologi juga politik, terminologi juga adalah agama, terminologi juga adalah ideologi. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, kalau klaim itu bukan benar, salah. Tapi kenyataan hari itu adalah orang Quraisy yang berkuasa. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa ardullahi wasi'ah. Untuk sementara bahwa Mekah itu diklaim oleh orang Quraisy sebagai milik mereka, padahal itu adalah bumi Allah, ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bumi Allah itu bukan hanya Mekah saja, tapi semua adalah ardullah. Ya. Nah, kalau di Mekah itu para sahabat radhiyallahu anhum ya, tidak bisa hidup, maka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain ya, telah menunggu para sahabat bisa hidup dengan nyaman. Ya, ini salah satu wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu adalah luas. Subhanallah ikhwas sekalian, poin ya. Bumi yang luas ini disempitkan oleh manusia dengan apa yang menjadi kesesatannya, dengan apa yang menjadi kekufurannya, dengan apa yang menjadi ya kesyirikannya. Disempitkan. Ya, bumi Allah yang luas ini, dan ini tatarannya ini adalah sangat, dimensinya itu adalah sangat variatif sekali. Untuk individu, ya, ada orang yang merasa bahwa dengan segala sesuatu yang menimpa seseorang, kemudian hidup ini sudah selesai, karena dia mempersepsikan buminya adalah bumi dia, ya, bumi idenya, bumi usahanya, bumi rizkinya, buminya dia, bukan buminya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, padahal bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah wasi'ah, luas. Makanya tadi, ya, bahwa banyak
Apa yang Allah katakan sebagai wa ardullahi wasi'ah, ya. Kemudian semuanya dipersempit. Lalu tidak ada lagi hal yang dinyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ardullahi wasi'ah. Orang misalnya untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, ya, betapa berat dan susahnya karena buminya bumi dia, ya. Sehingga rizki itu seolah hanya ada di tempat yang haram. Ya. La qadarullah misalnya bahwa seseorang katakanlah di PHK, ya. Lalu bahwa bumi itu terasa sempit dan langit itu sudah dianggap runtuh dan hidup itu sudah tidak punya harapan. Dia hidup di bumi yang mana? Kalau dia mengatakan bahwa itu adalah rizki itu hanya ada di tempat itu, yaitu buminya dia, betapa sangat sempitnya. Ya. Kalau saya tidak bekerja begini, terus gimana? Ini apa? Buminya dia, bukan buminya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ardullahi wasi'ah. Ya. Orang-orang yang merasa kesulitan, kesempitan, sesungguhnya kesempitan itu adalah karena bumi yang dipijak adalah bumi yang dia pahami sebagai buminya sendiri saja, bukan buminya Allah tabaraka wa ta'ala yang begitu luas. Wa ardullahi wasi'atan. Wa ardullahi wasi'atun. Dalam surat An-Nisa, ya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ada orang yang kemudian seolah tidak bisa melepaskan hidupnya dari maksiat. Ada orang tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari riba misalnya, ya, dengan segala bentuknya, ya, karena dia memahami rizki itu hanya di wilayah itu saja, wilayah dia, bukan dia memahami sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini adalah luas? Rizki Allah itu bukan hanya ada di satu tempat, di satu pintu, satu profesi, bukan. Alam takun ardullahi wasi'ah. Nah, adapun di ayat ini betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan poin kepada para sahabat wa ardullahi wasi'ah. Ya. Bumi Allah ini adalah luas, ya, sehingga para sahabat menjadi nyaman, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum menjadi nyaman. Poin yang kedua, untuk poin wa ardullahi wasi'ah, kaitan dengan ayat ini, ketika para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke Habsyah, ya, bahwa sempit dan luasnya, ya, sesuatu itu, ya, tidak kemudian disebabkan, ya, oleh orang, ya, melihat bahwa di situ luas, di situ sempit. Wa ardullahi wasi'ah. Karena dari poin yang kedua ini, orang-orang musyrik itu kan tidak diam begitu mendengar para sahabat, sebagian sahabat ini hijrah ke Habsyah. Mereka sudah siap juga, lihat ini, ya, untuk mengembalikan para sahabat yang hijrah ke Habsyah ini, dibalikan ke mana? Ke Mekah. Dan benar itu,
Nah, waktu itu sahabat yang menjadi perwakilan delegasi orang musyrik Quraisy itu saat itu yang paling piawai dalam diplomasi adalah Amr bin As. Ya. Yang masih musyrik saat itu. Maka dia berangkat dengan banyak membawa hadiah. Ya. Kemudian datang ke Habsyah. Terjadi dialog. Ya, di istananya Raja Najasyi. Nah, kembali kita katakan wa ardullahi wasi'ah. Ya. Adalah bagaimana identifikasi orang melihat ya, wa ardullahi wasi'ah. Artinya apa? Bahwa kadang kita tidak siap ya, dengan segala solusi yang sifatnya ke depan seperti apa ya. Tapi kita tahu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ya. Dalam hal ini tadi saya sampaikan ya, kita mengenali orang ya, untuk bagaimana kita melihat sempit dan luasnya itu. Karena di satu waktu ada orang keluar dari dokter itu wajahnya ya bukan senang ya, tapi wajahnya murung. Satu waktu yang lain bahwa orang keluar dari dokter itu wajahnya adalah berbinar-binar. Ya. Maka kita melihat sisi mananya kan gitu. Ternyata dokter itu dokter yang sama untuk dua orang yang berbeda, bisa jadi dengan penyakit yang sama. Ya. Maka penerimaan si pasien itu begitu keluar yang satu sedih, begitu keluar yang satu berbinar. Maka wa ardullahi wasi'ah. Kita akan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sama tentang apa yang kita inginkan, walaupun bahwa kita belum kenal sebelumnya, belum tahu sebelumnya. Ya. Wa ardullahi wasi'ah. Ya. Dan cara Allah Subhanahu wa taala ya, menetapkan bagaimana kebaikan itu ya sebagaimana luasnya bumi Allah tabaraka wa taala, begitu pula Allah menetapkan kebaikan dengan seluas-luasnya, tidak dibatasi dengan kesempitan orang dalam berpikir, dalam bertindak. Wa ardullahi wasi'ah. Maka untuk orang yang seperti ini Allah tabaraka wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka orang-orang yang sabar ini akan diganjar oleh Allah tabaraka wa taala, dipenuhi pahalanya bighairi hisab. Ya. Maka ikhwas sekalian, ayat yang mengidentifikasi para sahabat ini ya, untuk kita tahu bahwa tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang susah ya yang dilakukan oleh para sahabat. Walaupun kelihatan bahwa apa yang mau dilakukan tadi sekali lagi adalah belum pernah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak bisa ya, karena yang ada di manusia itu hanyalah melakukan. Adapun bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya, memberikan bimbingan, maka Allah ya sangat kuasa untuk menjadikan sesuatu yang kita tidak bisa menjadi bisa, menjadikan sesuatu yang kita tidak asalnya tahu menjadi tahu ya. Itulah Allah tabaraka wa taala.
Maka siapa yang bertawakul dengan hal-hal yang disebut di dalam ayat ini, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tidak terbatas. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.